Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyun Ovi Wulandari, NPM 44, kelas A2 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview, memaparkan tentang media pembelajaran berupa media konkret. Sebelumnya, media konkret itu apa sih? Konkret bisa kita artikan sebagai nyata, dapat dilihat, dapat diraba. Jadi media konkret itu alat yang nyata, yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa diraba, yang nantinya bisa mengaktifkan motorik anak dan juga meningkatkan kognitif anak. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan media konkret, dan media konkret yang akan saya jelaskan tentang ini juga masih ada. Ini saya bawa ada 5 ini. Nah, ini namanya miniatur rambu-rambu lalu lintas. Ini terbuat dari kayu, jadi aman, dan juga ini tidak ada yang runcing, begitupun yang bentuk ini tidak ada yang runcing, semuanya tumpul, jadi ini aman. Dan ini bisa digunakan untuk kelas rendah, jadi kelas 1, 2, atau 3. Dan manfaat kita memberikan contoh berupa media pembelajaran yang media konkret 3 dimensi seperti ini yang bisa dilihat. Ini kita secara tidak langsung akan memperkenalkan berbagai macam rambu-rambu lalu lintas yang nantinya akan anak-anak temui, anak-anak jumpai di jalan ketika melintasi jalan raya. Jadi sebagai orang tua ataupun pendidik, kalau mengajarkan ini, anak-anak bisa tahu berbagai macam rambu-rambu lalu lintas yang ada. Tapi ini saya hanya mencontohkan 5 saja. Nah, untuk menjelaskannya lebih lanjut, mungkin orang tua ataupun guru bisa menjelaskan arti dari tiap simbol-simbol dari rambu-rambu lalu lintas ini. Misalnya, kalau ada warna merah, itu berarti larangan dan harus dihindari. Dan juga apalagi ini ada sebuah coret, nah itu berarti dilarang. Nah, untuk ini, kalau P itu kan artinya parkir, nah sedangkan ada coretannya dan ada warna merahnya. Nah, itu berarti guru ataupun orang tua harus menjelaskan apa arti dari simbol tersebut. Kalau ini yang artinya dilarang parkir, kalau yang ini dilarang masuk, dan kalau yang ini dilarang stop. Nah, untuk yang warna kuning ini artinya peringatan. Nah, jadi harus hati-hati. Jadi setiap pengguna jalan harus hati-hati ketika berada di jalan. Nanti yang ada di depannya itu ada apa. Nah, kalau yang ini artinya tempat untuk penyeberangan. Nah, kalau yang ini artinya ada perempatan jalan. Nah, itu harus diperkenalkan. Jadi kalau yang warna merah itu larangan, nah yang warna kuning itu peringatan. Dan juga media pembelajaran media konkret dari miniatur rambu-rambu lalu lintas ini, orang tua bisa mengajarkan ataupun bisa menanyakan, jadi semisal seperti tanya jawab. Nah, itu nanti akan melatih koordinasi mata dan koordinasi tangan si anak. Misalnya, tolong ambilkan mana rambu-rambu yang menandakan kalau itu dilarang parkir. Nah, si anak akan melihat dan juga akan memegang
Nah, itu juga akan melatih koordinasi mata dan juga tangan si anak. Ini Bu, yang tidak boleh parkir atau dilarang parkir. Nah, terus kalau untuk yang tempat untuk penyeberangan yang mana? Ini Bu. Nah, ini. Nah, itu bisa meningkatkan atau melatih koordinasi mata dan tangan si anak untuk lebih aktif lagi. Dan juga bisa mengembangkan rasa imajinasi dan juga daya ingat anak ketika si anak kita ajarkan tentang rambu-rambu lalu lintas, walaupun hanya miniaturnya saja, si anak nanti akan tahu ketika dia ada di jalan, oh iya, aku pernah diajari kalau yang itu artinya tidak boleh parkir, kalau yang itu tidak boleh masuk, kalau yang itu dilarang stop. Nah, anak akan ingat tentang apa yang udah diajarkan oleh orang tua ataupun guru. Jadi kan tahu gambarannya kalau rambu-rambu lalu lintasnya yang dia lalui itu sama seperti yang sudah diajarkan. Untuk lebih jelasnya, orang tua ataupun guru bisa memperkenalkan rambu-rambu ini dengan simulasi. Nah, jadi simulasinya itu nanti kita ajarkan bagaimana kalau kita mengendarai atau kita menjalankan mobil-mobilan. Nah, untuk markanya ataupun rambunya kita pakai ini. Kita simulasikan seperti kita berada di jalan raya. Nah, ini saya sudah membawa mobil-mobilan buat kita simulasi tentang perjalanan. Nah, anak kita suruh untuk memegang, menggerakkan mobil ini. Nah, nanti jalankan ya dengan cara dipegang, terus digerakkan dengan cara didorong. Ayo kita coba menggerakkan mobil ini. Misalnya anak seperti itu, kita minta seperti itu. Ngeng, ada marka atau ada simbol tentang apa itu? Itu tentang ada orang yang menyeberang, Bu. Nah, jadi harus gimana? Harus berhenti dulu. Kita lihat dulu ada yang menyeberang atau tidak. Nah, benar. Seperti itu. Kalau tidak ada yang menyeberang, baru kita jalan. Kalau ada, berarti berhenti. Terus kita jalan lagi. Itu ada simbol apa? Warna kuning. Peringatan. Nah, itu tadi apa tandanya? Kalau ada seperti tanda tambah seperti itu perempatan, Bu. Nah, jadi kita harus memperhatikan kanan kiri jalan sebelum kita melewatinya. Kita lihat dulu kanan kirinya ada kendaraan yang melintas atau tidak. Nah, baru kalau sepi kita lewat. Ternyata ada simbol S-nya dicoret. Nah, artinya nggak boleh berhenti. Nah, jadi terus. Nah, mungkin bisa dilakukan simulasi seperti itu. Nah, itu hanya contoh singkatnya saja. Jadi melalui media konkret berupa ini miniatur rambu-rambu lalu lintas ini dapat memperkenalkan kepada anak tentang berbagai macam simbol-simbol rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Nah, ini bisa memperkenalkan anak bahwa kalau ada yang warna merah itu artinya dilarang, apalagi ada coretnya. Nah, itu nggak boleh. Terus kalau yang warna kuning itu kan peringatan, jadi harus hati-hati. Kita lihat simbolnya itu ada gambar apa. Itu bisa jadi anak tahu tentang rambu-rambu lalu lintas yang mereka sering jumpai nantinya.
kita ajarkan. Ini juga, dan juga yang ini tadi. Kalau ini ada warna merah juga, ini juga. Nah, itu kan jadi memperkenalkan rambu-rambu lalu lintas lewat miniatur rambu-rambu lalu lintas. Nah, juga bisa meningkatkan koordinasi mata dan juga tangan anak nantinya agar lebih aktif lagi, dan juga motorik anak tuh. Jadi sangat bagus ya ini, dan ini aman, nggak ada yang runcing, jadi aman untuk digunakan dalam pembelajaran. Jadi bisa belajar sambil bermainnya seperti simulasi tadi. Nah, bisa sambil bermain dan juga belajar untuk memperkenalkan macam-macam rambu-rambu yang ada di jalan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang media pembelajaran berupa media konkret, dan yang saya ambil tadi tentang miniatur rambu-rambu lalu lintas. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.